Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil nakli dan dalil akli menegaskan bahwa tidak satupun makhluk mengenal Allah secara hakiki dan tidak seorang pun memiliki ma'rifat yang sepadan baginya selain dia sendiri. Seorang penyair berkata, ia berkata tanpa berbicara bahwa milikmulah perkataan dengan lafal atau dibalik ucapan. Aku tampak agar kau tersembunyi dan kau memang tersembunyi. Kau perlihatkan kilat yang dengannya kau bicara kepadaku. Siapakah yang mengeluarkan ucapan hakiki bahwa diriku sesuatu yang membutuhkan Sang Maha Benar untuk benar? Aku bodoh serta tidak tahu, dan aku berisyarat tetapi tidak bermanfaat. Aku adalah hambanya. Siapakah yang dapat membebaskanku? Aku fana dari diriku dengannya dan aku tak tampak bersamanya. Jika mau, dia bisa melenyapkanku, dan jika mau, tetap membiarkan. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Jujurlah setiap pengaku bodoh di hadapannya. Ketahuilah bahwa manusia terbagi atas 3 golongan zikir tauhid. Yang pertama adalah kalangan awam, para pemula. Mereka berzikir dengan lisan, baik dengan ucapan, perkataan maupun pengakuan syahadat yang tidak lain adalah Islam. Yang kedua adalah kalangan khusus, golongan pertengahan. Mereka berzikir dengan hati dalam bentuk pembenaran, keyakinan, ketulusan, dan keikhlasan. Ini adalah iman. Dan yang ketiga, kalangan lebih khusus, golongan puncak. Mereka berzikir dengan akal dalam bentuk penyaksian. Inilah yang disebut dengan ihsan. Perbedaan tingkatan ma'rifat dan tauhid makhluk sesuai dengan tingkat kekhususan dan keawaman mereka dalam mengenal tauhid secara umum dan rinci dari nama-nama dan sifat-sifatnya, bukan zatnya. Pangkal ma'rifat adalah mengenal kebenaran dan hakikat. Mengenal hakikat adalah mengenal zatnya. Dan ini tidak mungkin karena dia tidak memiliki padanan dan sekutu. Kesadaran akan ketidakmampuan untuk tahu adalah pengetahuan, sedangkan mencari tahu tentang hakikat zatnya adalah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ilmu mereka tidak menjangkaunya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, Maha suci Zat yang tidak memberi jalan untuk mengenalnya kecuali lewat ketidakmampuan mengenalnya. Mengenal kebenaran adalah mengenal nama dan sifatnya. Ini terbuka bagi seluruh makhluk. Dalam hal ini, tingkatan kaum arif pun berbeda-beda. Sebagian melihat perbuatannya sebagai perbuatan dan ciptaannya. Itulah batas ma'rifat dan pengetahuan akalnya. Sebagian lain melihat kekuasaan Zat yang Maha Kuasa, menyaksikan sifat-sifatnya, serta memperhatikan hikmahnya. Seluruh perbuatannya tidak menghijab sang hamba dari sifatnya. Itulah batas ma'rifat dan pengetahuan akalnya.
Ada pula yang melihat Sang Pencipta, bukan ciptaannya. Sifat-sifatnya tidak menghijabnya dari keagungan zat pemilik sifat. Itulah puncak pengetahuan dan jangkauan akal. Itulah akhir makrifat dalam penetapan kalangan awam akan adanya Sang Pencipta dengan bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berarti, katakanlah, perhatikanlah apa yang terdapat di langit dan di bumi. Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia dicipta? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini, dan juga pada diri kalian sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Adapun kalangan khusus menetapkan ciptaannya dengan bukti Sang Pencipta. Firman dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidakkah cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apakah ada keraguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dalam penyaksian, musyahadah pun manusia terbagi tiga. Yang pertama, permulaan bagi kalangan awam. Yang kedua, pertengahan bagi kalangan khusus. Dan yang ketiga adalah puncak bagi kalangan lebih khusus. Kalangan awam menyaksikan indahnya rupa pada bentuk luar. Kalangan khusus menyaksikan indahnya rupa pada substansi halus di dalamnya yang fana. Kalangan lebih khusus lagi menyaksikan indahnya keindahan yang suci dan absolut pada wujud rahasia Asmaul Husna. Setiap penyaksian orang sesuai dengan hijab yang terbuka untuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.